Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Regar coba ya wawancara kepada pengusaha sukses, ya pengusaha sukses dari peternak sapi perah, yaitu di daerah Kabupaten Malang ya, dekat dengan Kota Malang. Ini di Kabupaten Malang. Lokasinya di sekitar daerah Tumpu Renteng, Kecamatan Turen ya, Kecamatan Turen ya. Kabupaten Malang. Jadi dari Surabaya juga silakan kalau mampir ke Malang, kepingin menikmati susu sapi murni ya, yang biasanya banyak pernah saya liput itu di daerah Pujon. Dan juga sekarang di daerah Malang juga tempat wisatanya banyak. Bolehlah kita menikmati susu sapi murni asli dari Turen, Tumpuk Renteng, Turen, Kabupaten Malang. Ini saya bersama dengan Bapak Abdul Ari ya Pak ya, Abdul Ari dari Tumpuk Renteng Turen. Mari coba kita bertanya-tanya bagaimana sih sejarahnya bisa sebagai pengusaha sukses dalam peternak susu sapi perah ya. Kita coba bertemu dengan Bapak Sinten Pak? Pak Abdul Ari. Pak Abdul Ari. Pak Abdul Ari aslinya di mana nih Pak? Daerah mana nih lokasinya? Daerah sini daerah Tumpuk Renteng, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Iya. Ini kira-kira kalau mau ke lokasi Bapak pakai kendaraan apa kita ya? Kalau pribadi mungkin mudah ya. Kalau pribadi kita menuju kemana Pak? Menuju sebelum mana jalan? Istilahnya lokasinya Bapak? Sebelum Masjid Tiban. Sebelum arah kiri, ya. Desa Tarangsuko belok kiri, arah Tumpuk Renteng, sekitar 1 kilo lah dari jalan raya ini. Terus setelah itu perempatannya ke Perempatan pertama ada masjid, belok kanan 100 meter sudah tanya di situ rumah Bapak Abdul Ari, semua sudah tahu. Iya. Dan juga bila kita bingung juga bisa tanya ke desa ya, kantor kecamatan apa kantor desa ya? Kantor desa. Kantor desa, ditanya di sana dengan Bapak Ari, peternak susu sapi perah. Ya, Bapak mungkin bisa menceritakan semenjak kapan Bapak untuk menggeluti bidang sapi perah ini, Pak? Ya, awal mula tahun 91 ya, saya lulus dari SMA saat dulu. Tapi awal mula saya kan sapi biasa, sapi putih dulu. Nah, habis lulus sekolah, saya cari info-info di saudara-saudara yang namanya pelihara sapi perah ada dulu, tapi masih jarang sekali, masih 1-2 orang dari sini. Tidak seperti sekarang kan sudah banyak, dulu kan yang banyak di Pujon kan. Tapi di sini dulu masih 1-2 orang saja di sini di daerah Turen sini. Nah, pertama dulu saya pernah pelihara sapi putih. Nah, kemudian saya cari info, cari tahu bagaimana sih kelebihan dari sapi perah itu bagaimana. Bentar Pak, mungkin banyak rekan-rekan yang belum tahu sapi putih itu sapi yang bagaimana Pak? Sapi kalau dulu namanya sapi Jawa, sapi warna kulit putih itu. Oh, untuk pembesaran aja ya? Pembesaran saja, buat beranak saja tuh, tidak ada pengemuan, jarang. Seperti sekarang kan banyak pengemuan, terus macam-macam lah sekarang ini peternak yang sekarang ini. Nah, dulu saya cuma belajar dari segi keuntungan saja dulu. Kalau sapi Jawa, sapi putih dulu, kalau tidak dibuat bajak kan tidak dapat masukan dari situ. Tapi kalau saya cuma bisa bertanya di sapi perah ini bagaimana, cuma daripada kita kerja bajak di sawah terlalu berat loh. Kita pelihara sapi perah saja dari segi keuntungannya di situ. Jadi bisa diambil produksinya, kemudian kita sama-sama kerja kan di situ. Kita bajak di sawah juga kerja, kita pelihara sapi perah juga kerja. Jadi akhirnya kita belajar dari segi keuntungan.
di situ. Ya, yang jelas pada saat untuk sapi perah kita bisa dapat harian ya. Nah, ya di situ. Kalau dia namanya untuk bajak sawah, dia akan bisa tunggu Iya betul. undang. Iya betul. Jadi keuntungannya di situ bisa per hari ya. Nah, kemudian ini lagi, kalau kita sudah punya perbandingannya antara sapi perah dan sapi putih, kalau kita sama-sama punya anak sapi putih anaknya mati misalnya, kita sama-sama punya anak, sapi perah juga punya anak sama-sama mati misalnya. Kalau sapi putih anaknya meninggal sudah tidak dapat apa-apa. Tapi kalau sapi perah anaknya meninggal kita masih dapat produksi susu. Nah, kelebihnya di situ. Makanya saya tertarik di situ. Akhirnya sapi putih, nah saya jual semua, saya pindah ke sapi perah. Apa beda sapinya? Kalau sapinya jelas beda, terus sapi putih sama sapi perah tuh. Sapi perah kan kita ambil produksi susunya, kalau sapi putih kan tidak bisa diambil apa-apanya. Kalau tidak diambil daging, juga diambil anaknya saja. Kemudian dibuat bajak sawah di situ saja. Cuma itu saja kalau sapi putih. Oh, sapi putih itu untuk bajak sawah itu keuntungannya. Iya, ya? di situ. Dan tidak bisa dapat harian. Kalau dari sapi susu perah dia bisa dapat harian. Di situ rekan-rekannya keuntungannya untuk sapi perah itu banyak keuntungan. Ya tergantung kitanya. Kalau kita rajin memberi pakan yang baik, susunya akan banyak. Iya, bisa diceritakan Pak, bagaimana untuk mensukseskan sapi perah sehingga memproduksi lebih banyak susunya. Ya, pertama kita harus cari bibit yang lebih bagus-bagus. Bibit yang apa ya Pak namanya? Sama saja semua, tapi kita cari bibit yang bisa berproduksi yang bagus. Misalnya di belakang tadi kan, itu rata-rata kan di atas 15 liter per hari. Oh, lumayan. Iya, betul. Kalau seandainya per hari 15 liter, per liternya berapa kira-kira Pak? Ini dari segi keuntungan ya, karena dalam kita usaha perlu tahu untungnya mungkin ya. Kita per hari Pak, hari ini bisa menghasilkan 15 liter sampai 20 liter. Ya, sampai 20 karena tadi yang kita survei itu ada yang sampai 20 liter per hari. Per hari per liternya berapa Pak kira-kira? Penghasilan bersih itu kalau kita hitung-hitung, kalau dulu sih hitungannya kan hitungan kasar saja ya. Iya, hitungan kasar mulai dari beranak sampai hampir bunting 7 bulan itu rata-rata dulu itu 10 liter per hari. Lalu kalau kita kalikan berapa? 10.000 aja lah bermudah ngitungnya ya. Iya. Kan ya. 10.000 liter per apa namanya? Per liter. Per musim sampai bunting lagi itu kan, sampai beranak kedua, ketiga, keempat sampai kelima kan. Nah, per bunting itu bisa, kalau dulu kita hitung 10 kalikan 10 bulan misalnya kan 10.000. 10 liter. Kalau kita kalikan 7.000 berarti kan ketemu berapa itu? 10.000 kali 7, 70.000 per hari. Kalau 10 berapa ya? Jadi penghasilan saudara-saudara rekan-rekan sekalian itu kita coba per hari aja ya, karena kita membahas masalah per hari dulu. Kita nggak usah per bulan. Nanti per bulan nanti akan jatuhnya lebih banyak. Kita per hari itu hasilnya 15 sampai 20 liter per hari. Dikali minimal itu ya berapa Pak? 7.000 sekarang. 7.000 kali 15 sampai, padahal kita paling rendah lah 15.000, 15 liter kali 7 sudah 105 per hari. Kali yang sekarang memproduksi adalah 4 kali 105 sudah berapa Pak? 420 per hari ya. Per bulan tinggal hitung dewe ya. Apalagi per tahun tinggal hitung dewe. Nah, jadi gitu untuk penghasilan. Pengeluarannya paling apa aja Pak kira-kira? Pakannya? Konsentratnya saja sekarang juga mahal. Sekitar 20.000. Itu kira-kira satu sapi berapa? 20.000 sampai 25. 20 sampai 25 per hari. Seandainya satu hari dapat 105 dikurangi 20.000, kan masih ada 85. Potong rumputnya saja 25 lah. Jadi tinggal 65 ya itu per hari. 65 per hari kali 4. Iya.
4 kali 6, 65 240 per hari teman-teman. Tinggal hitung sendiri ya, itu bersih. Bersih. Kalau itu harga sapi itu kan langsung ke ini istilah ke proyek ya 7.000. Kalau perorangan beli ada 10.000, 15.000 tergantung ini ya, tergantung orang butuh. Kadang ada yang beli 10.000 per liter, kadang ada 15.000 per liter. Silakan langsung dihubungi nanti Pak Ari ya. Berapa nomor teleponnya Pak Ari? 0822 8992 1657. Iya, itu silakan dihubungi, calling dengan Pak Ari, Abdul Hari dengan nomor, saya ulangi, tolong diambil catatan bukunya ya. Kita ulangi nomornya supaya kita tidak lupa dan juga cepat nanti kita tahu nomor teleponnya Pak Ari ya. Silakan dihubungi langsung Pak Ari dengan nomor telepon berapa Pak Ari, diulangi lagi. Yang sudah ambil buku pulpen ya silakan catat. 0822 8992 1657. Ya itu ya sudah dicatat kan. Jadi kita sekarang boleh bertanya juga masalah ke Pak Hari. Sudah pernahkah pengalaman di bidang lain selain ternak sapi? Tadi kita lihat keuntungan per hari sudah jelas ya. Keuntungan per hari untuk ternak sapi perah. Pernahkah kira-kira Pak ada usaha lain sebelum sapi perah? Banyak dulu. Kita pengalaman juga di peternak ayam petelur juga pernah. Tapi cuma 4 tahun, waktu itu kondisi tidak relatif bagus ya. Harga telur menurun drastis dan waktu itu di tahun 2012 sampai 15 kalau tidak salah itu. Harga telur sampai 10.500, 11.000. Nah, ya kita kurang beruntung di situ di ayam petelur di sini. Karena biaya operasinya lebih besar ya. Lebih besar daripada harga jual telur. Kira-kira per hari waktu itu untung apa rugi Pak? Kalau kita hitung rugi di situ waktu itu rugi 40 sampai 50.000 per hari. Waduh, malah kita tambah tekor ya? Iya betul. Bukan malah kita bekerja bukan menghasilkan, malah rugi ya itu peternak. Jadi perbandingan untuk ayam petelur dengan sapi perah lebih menguntungkan sapi perah. Iya enak sapi perah. Kalau sapi perah kan makan bisa dicarikan sendiri toh. Kalau ayam petelur kan semua beli toh. Mulai dari minum, makan semua sudah uang yang kita pakai. Tapi kalau sapi misalnya rumput kita beli mahal ya, kita carikan saja sendiri, banyak di sini toh. Hijauan juga banyak. Nah, untungnya di situ kalau sapi perah. Jadi kalau seandainya kita tidak punya uang untuk beli pakan, kita yang penting ada tenaga ya, ada tenaga untuk mencari rumput pakan. Tadi kebetulan memang saya ketemunya Pak Hari ini pada saat saya mau membrojol sawah mencari tukang tebang pohon. Kebetulan Pak Hari itu lagi nebang juga, tapi nebangnya rumput. Saya tanya rumput, Pak Hari ini untuk apa ini? Saya sapi Pak. Sapi apa? Sapi perah. Boleh saya liput nggak kira-kira untuk masukan dari teman-teman, bagi-bagi teman-teman yang punya modal usaha. Silakan di rumah dipelihara sapi perah ya. Mau peternak telur juga, ayam telur silakan. Tapi pengalaman Pak Hari, beliau itu belum beruntung di sana karena beliau merasa rugi per hari 40.000. Sementara di sapi perah beliau masih ada keuntungan hampir 300.000. Ya, milih mana? Mau untung atau merugi? Tapi juga rekan-rekan juga banyak yang berhasil di ayam petelur ya. Untuk kondisi sekarang saya tidak pernah menyalahkan, ayam petelur itu juga sangat baik, sangat banyak untungnya ya. Tapi untuk khusus Pak Ari, dia pengalaman beberapa tahun lalu ternyata tidak cocok di bidang ayam petelur, tapi dia cocoknya di bidang, beliau cocoknya di bidang sapi perah. Begitu ya Pak Ari ya. Kira-kira ada yang mau ditambahkan Pak Ari untuk pemirsa ini agar lebih mengenal Pak Ari? Ya betul, kalau kita hitung-hitung ini lebih enak, kita jadi peternak sapi saja sudah. Iya. Kalau seandainya ada orang lain mau nitip sapi ke Bapak, kira-kira mampu nggak ngelolanya? Ya boleh saja, boleh. Boleh ya. Boleh. Jadi kalau seandainya ada orang yang kepingin invest ke Bapak, karena tadi saya lihat lokasi Bapak ini sangat memungkinkan bisa sampai 50 sapi ya. Tahan lahannya sangat luas.
silakan nanti menghubungi Pak Ari bagi-bagi investor yang mempunyai modal untuk membiayai ternak sapi perah. Silakan ya hubungi langsung ke nomor teleponnya Pak Ari dan dikomentari di bawah. Silakan, nanti akan kita sambungkan ke beliau langsung. Karena zaman sekarang kita perlu usaha itu bermacam-macam usaha, jangan satu bidang saja. Tapi tentunya nanti kita akan perhitungkan segalanya, termasuk yang pakannya, yang mencari rumputnya, itu semua untung. Ya, ini mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Pak Ari? Ya kita belajar yang enak saja. Kalau di ayam petelur misalnya ya, ayam petelur kan kita belum tahu harga, patokan belum tahu. Kalau di susu kita sudah tahu, kalau kita tinggal pandai-pandai mengelola saja. Dan juga di ayam betelur kita belum tahu bertelur apa enggak ayamnya. Kalau sapi jelas kita udah tahu sekian bulan akan bisa memerah susunya, sehingga kita bisa untuk mengatur berapa sapi yang akan kita kita buat bisa diperas. Karena dengan sistem pengawinan ya. Pengawinannya bagaimana Pak Ari? Pengawinan supaya bisa hamil? Kita pakai IB saja dari ini. Suntik sendiri apa gimana? Kita panggil dari dinas tuh. Dari dinas. Itu kira-kira biayanya sampai berapa? 50.000 per ekor sapi sekali suntik. Sekali suntik apa langsung sudah hamil? Ya biasanya rata-rata sudah jadi. Oh jadi ya? Iya jarang yang 1-2 kali jarang. Oh berarti biasanya 1 kali sudah jadi. Memang dari dinas kesehatan, dinas peternakan juga sudah profesional ya dalam mengawinkan sapi ya. Betul. Oh iya ya. Kira-kira berapa hari dia sudah dikawinkan secara suntik ya? Biasanya rata-rata habis melahirkan paling lambat 85 hari biasanya sudah kawin. Dikawinkan. Iya sudah kawin, sudah minta kawin biasanya. Jadi apakah sapi itu anaknya nggak dikasih susunya? Kita kasih per hari 5 liter sampai 6 liter per hari. Jadi yang dapat 15 itu udah keuntungan, sudah melebihi dari yang dikurangi untuk minum susu sapinya ya. Mungkin kalau sudah ada lagi mau tambahkan Pak Ari. Tadi aku dengar itu pernah ada, saya kesini juga dapat informasi ada mahasiswa yang sudah kesini. Ternyata dari mahasiswa mana saya lupa itu. Yang kemarin di bulan berapa? Bulan 1 kalau bulan 12. Kesini juga pakai wawancara sini. Saya suruh sini semua 9 orang kalau nggak salah sini. Saya suruh merah sendiri, saya suruh bersihin sendiri, saya perah sendiri, saya suruh masak sendiri, minum sendiri sudah. Sisanya diminum, saya suruh bawa pulang sudah. Waduh, memang Pak Ari ini memang sosial sekali ya. Jarang loh ada orang yang memberi kesempatan kepada mahasiswa atau kepada lain. Saya juga tadi tidak minta, sudah dikasih susu langsung. Udah saya minum juga sedikit. Saya minum lagi ya. Tadi kan saya nggak saya upload karena pakai kamera belakang ya. Jadi nanti bisa bawa. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah tawarin lagi, bawa lagi. Rekan-rekan yang mau kepingin beli, pas dapat bonus bahkan bawa pulang. Iya bawa pulang nanti. Bawa pulang nanti sudah. Habisnya nak. Segar. Susunya susu segar yang liput Bang Siregar, jadi susu sangat segar dan tambah cerah wajah. Minum susu segar, susu sapi segar. Jadi dari mahasiswa tadi, bagi rekan-rekan mahasiswa mau untuk survei atau juga untuk mengambil suatu praktek, silakan datang ke Pak Ari ya. Dengan terbuka akan diberi kesempatan bagaimana cara pembersihan, bagaimana cara pemerasan, bagaimana cara pengolahan, sampai diminum sendiri dan boleh bawa pulang. Minum gratis sudah, tidak usah minum beli. gratis. Bawa pulang gratis juga. Gratis. Wah, alhamdulillah. Tapi jangan dibawa sama sapi-sapinya. Jadi Pak Ari ini sekarang ini memang kita sangat happy dan senang sekali bertemu dengan Pak Ari ini ya. Dan beliau tidak ada hitung-hitungan. Kadang ada orang datang ke sana nanti kita dibayar, enggak ya, nanti kita harus disuruh beli susu sapinya, enggak, malah disuruh gratis. Saya udah minum, udah coba, nanti saya ditawarin akan membawa susu sapi ya, tepatnya di Tumpuk Renteng, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Itu kalau seandainya
mengarah ke Turen atau juga sebelum sampai pertigaan Masjid Tiban, di situ ada pertigaan di Tumpuk Renteng. Di sana setelah sampai pertigaan Tumpuk Renteng kira-kira 1 kilometer itu ada perempatan, di sebelah barat atau kirinya adalah masjid, langsung masuk ke kanan, di situ jalan apa namanya Pak? Jalan Sidomadu. Jalan Sidomadu. Sidomadu nomor berapa? 18 Nomor 18. Yang jelas warna rumahnya seperti warna di belakang saya, ini cerah. RT1 RW1. Iya. Jadi silakan datang ke sini dan juga bisa ditelepon dulu, nanti akan di-share oleh Pak Abdul Ari. Di sini memang sangat enak koordinasinya. Silakan langsung menghubungi telepon yang telah disebutkan di bawah. Nanti akan saya buat di description-nya nomor teleponnya biar agak mudah untuk menghubungi Pak Abdul Hari. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan dikomentari di bawah, nanti akan kita jawab ya Pak Hari. Ada kira-kira masukan Pak Hari? Iya. Sudah ya. Jadi pernah juga liputan dari mana? Saya dengar-dengar ada liputan dari media. Iya, dulu dari JTV pernah. Oh, JTP juga pernah ya. Jadi JTP juga sudah pernah meliput usahanya Pak Hari ini dan juga memang sangat familiar sekali. Ya. Jadi demikian untuk liputan kali ini masalah proyek atau juga usaha ternak sapi perah, dan kita akan tetap berdiam di rumah. Ya, tidak pergi kemana-mana karena kita punya tanggungan sapi perah, ngasih makan, dan juga sapi perah itu dia menghasilkan ke kita. Tapi jangan lupa sedekahnya ya. Kita harus banyak sedekah seperti Pak Hari. Bagi siapa rekan-rekan yang datang ke sini, dia akan bersedekah. Silakan datang, sedekahnya boleh minum dan juga boleh bawa pulang. Demikian untuk liputan kali ini. Semoga barokah, dapat rezeki yang banyak, sehat selalu, sapinya juga sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Demikian saya kira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat semua ya, selamat menikmati susu sapi perah dan bisa dibawa pulang untuk dinikmati keluarga ya. Selamat dan sukses untuk kita semua.